Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 320202046 dari jurusan Manajemen Informatika Teknik Informasi. Baik, eh, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang berjudul Pariwisata. Langsung saja kita buka. Ini adalah halaman user, di mana halaman user ini hanya bisa mencari. Ini ada 4 tabel, yaitu pertama tabel informasi, tabel pemandu wisata, tiket, dan transaksi. Baik, sekarang kita login ke admin, username, passwordnya. Sekarang kita login. Ini adalah halaman admin, di mana halaman admin ini kita bisa cetak, tambah, cari, dan hapus. Sini saya akan menjelaskan sebuah kelas diagram yang telah saya buat. Ini ada tabel admin, di mana tabel admin ini mempunyai atribut ID, username, password, dan level. Dan dia mempunyai 2 fungsi, yaitu login dan logout. Ini ada tabel informasi wisata yang mempunyai atribut ID wisata, tempat wisata, alamat, fasilitas, akses jalan, dan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, tambah, ubah, hapus, cari, dan tampil berdata. Di sini juga wisata, tabel pemandu wisata, ada ID pemandu, nama pemandu, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Ini sama fungsinya, bisa tambah, ubah, hapus, cari, dan tampilkan berdata. Ini ada tabel transaksi. Yang atribut yang pertama ada ID transaksi, nama, tanggal, total pembayaran. Ini ada tabel pemesanan tiket, ada ID pemesanan, nama, string, alamat, tujuan wisata, harga, dan jumlah pesanan. Juga dia bisa fungsinya, dia bisa tambah, ubah, hapus, cari, dan tampil berdata. Baik, nah, ini sekarang kita coba tambah di informasi wisata ataupun pemandu wisata saja. Ini kita akan menambah satu tabel. Program ini kita tambah dulu. Misalnya ini tempat wisata, misalnya tempat wisata yang ingin kita inputkan. Ya, Keraton Sambas. Ini alamatnya berada di Sambas. Fasilitasnya misalnya kafe, ada tempat santai ataupun ada wahana yang lain. Ini misalnya saya fasilitasnya ada kafe dan tempat, misalnya tempat kafe, tempat penginapan misalnya. Akses jalan misalnya bagus, pun jalan menuju tempat wisata agak jelek ataupun jalannya berlubang-lubang. Jadi diketikkan saja, diinputkan saja sesuai akses jalannya. Sekarang kita simpan. Ini maka dia akan tampil di sini. Ada Keraton Sambas, alamatnya di Sambas, fasilitasnya ada kafe dan tempat penginapan, akses jalan bagus. Sekarang kita misalnya kita ingin mengubahnya, misalnya jalannya bagus, ada berlubang-lubang, bagus, dan agak berlubang,
misalnya pas kita ubah di Sumedang. Nah, sekarang kita update ini ya. Ini KP tempat penginapan, ada misalnya solar update, maka di sini akan dia akan terupdate ataupun sini ada cetak. Misalnya kita cari, misalnya orang ingin mencari Temajuk, kita cari, ini ada tampil Temajuk. Dia akan menampilkan berdasarkan nama tempat. Dan ini lagi di sini bisa dihapus, bisa cetak pertama, kita akan mencetak. Nah, ini adalah jika ingin mencetak data tersebut, tinggal print. Ini kita simpan di mana saja, bentuknya PDF. Kita cancelkan misalnya sini, data maka akan tersimpan. Sekarang kita kembalikan. Ini tombol hapus. Jika kita ingin hapus, tinggal klik hapus, maka dia akan terhapus. Sekarang komando wisata. Sini saya akan menambahkan komando wisata. Misalnya komando wisata Suprianto. Alamatnya Tambas. Kelaminnya laki-laki. Nah, kita simpan. Maka dia akan tersimpan dengan nama Pandu Suprianto, alamat Sambas, laki, nomor HP. Sekarang kita akan coba menambah pesanan tiket. Ini hanya tiga data. Sekarang kita akan menambahnya. Misal nama Hendra, tujuan wisata, alamat misalnya halo, tujuan wisata dia misalnya ingin ke Belacan, tiketnya itu misalnya sekarang jumlah pemesannya kita simpan. Di sini akan tampil dengan tiket, alamatnya Paku, tujuan wisatanya itu Sungai Belacan, per tiketnya itu 50, jumlah pesanannya 5. Sekarang transaksi ini misalnya kita tambah tadi Hendra, transaksinya misalnya 2002 bulan 11 tanggal 11, total pembayaran di 100. Oke, simpan. Transaksinya sudah total bayarannya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi tambah. Fungsi ubah ini dia akan mengubah data sesuai yang kita inginkan. Misalnya ini data Pulau Suipai, misalnya kita Pulau Ajisan, kita update, maka dia akan menjadi Pulau Ajisan. Ini tombol hapus, dia akan menghapus data ini di Pulau Ajisani semuanya. Ini tombol cetak, dia akan mencetak data yang ada. Seperti tadi, ini ada transaksi yang tadi, ini pemandu, ini dia misalnya ingin mencari pemandu bernama Suprianto, misalnya Suprianto ini adalah kenalannya, maka dia akan mencari
pemandu yang bernama Suprianto. Bisa cari. Ini dia alamatnya ada di Sampas, HP-nya yang bisa dihubungi. Sekarang tombol previous. Ini tombol previous ini kita tambah dulu. Sana kita tambah. 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 Supaya mixnya tampil. Ini akan previous ini akan membagi data menjadi 5 tampilan, 5 tampilan. Hanya sampai 5. Ini kelanjutannya ada di sini. Sini. Cetak data. Kami cek data berdasarkan tampilan previous. Tadi kan tampilan previous dibagi 55. Jadi di sini dia akan mencetak 5 tabel, 5 data. Untuk codingannya di sini saya akan jelaskan sedikit. Pertama misalnya ini codingan admin. Di sini informasi. Ini adalah tabel informasi yang merupakan sistem start dan include dia akan mengambil atau memanggil file header yang ada di sini, file header, dan dia akan input memanggil sidebar. Ada sidebarnya ini, ada sidebarnya. Terus dia akan memanggil koneksi untuk melakukan koneksi tempat metode ataupun fungsi dari cetak, tambah, cari, di ada ubah, hapus. Semuanya mempunyai fungsi yang terletak di koneksi. Di sini ada alamat server lokal SMPP, username SMPP, ini adalah password SMPP-nya. Karena kosong, yang diisi ini adalah nama database kita. Nama database-nya pariwisata. Di sini ada fungsi konekkan ke database. Ini fungsi tampil data, dia akan untuk menampilkan informasi. Sekarang ini tampil pemesan, ini akan menampilkan pemandu, dia akan select dari tabel pemandu berdasarkan ID pemandu. Tabel transaksi ini tambah, dia akan menambah informasi, dia akan menambahkan ke tabel informasi wisata yang dimana tabel informasi wisata ini ada tempat wisata, alamat, fasilitas, akses jalan. Dia akan menginputkan berdasarkan inputan kita. Ini ada tambah pemesan, tambah transaksi, ini edit, dia akan mengedit atau mengupdate dari tabel informasi wisata berdasarkan tempat wisata, alamat, fasilitas, akses jalan, di mana ID-nya adalah ID wisata. Edit sama edit, ini hapus. Dia akan menghapus informasi, dia akan mendelete atau menghapus dari tabel informasi wisata berdasarkan ID wisata. Dia akan menampilkannya di informasi PHP. Jadi informasi kayaknya sini. Dihapus, hapus transaksi, ini proses login. Di proses login ini kita menggunakan system start. Di sini either home, dia akan menuntun ke login PHP, di mana dia akan men-select tabel admin berdasarkan username dan password.
Setelah itu ini tampil cari, akan select dari tabel wisata berdasarkan tempat wisata. Ini berdasarkan tempat wisata. Ini tampil cari untuk pemandu wisata. Dia akan mencari berdasarkan nama wisata. Dicari dua. Ini untuk tabel pemesanan tiket dia akan mencari berdasarkan nama. Dan juga dia mencari berdasarkan nama di tabel transaksi. Ini untuk fungsi previous ataupun yang bagian dari 5 data tadi. Ini fungsi tampil informasi per data. Ini kita panggil di kita manggilnya di sini tampil informasi per data. Kembali di tadi informasi per data. Dia akan men-select dari tabel informasi wisata. Ya, di ada connect, dia akan konekkan ke tabel pariwisata kita, ke database pariwisata. Ada cetak ini di sini ada data wisata. Tambah transaksi, tambah ya dari misalnya di informasi wisata, terus dia akan tambah. Di sini kita menginputkan dan sini proses penambahannya. Setelah itu dia akan koneksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.